Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin mempresentasikan mengenai analisa kebutuhan pengguna yang sudah berdasarkan permasalahan yang sudah kami pilih. Oke, sebelumnya perkenalkan saya sendiri sebagai moderator yaitu Rezi Septianda, anggota saya dari STM Media, Ahmad Kotal, Hasan Basri SKD, dan juga Syifa Ramayani. Oke, lanjut saja ke latar belakang. Next. Oke. Nah, terbelakang ini ada 3 poin penting, yaitu permasalahan, kenapa penting, dan solusi yang kami tawarkan. Itu permasalahan yang kami pilih, anak-anak kelaparan dan juga pemborosan makanan yang ada terjadi di Indonesia. Nah, kenapa penting? Karena um, hal ini merupakan hal yang berkaitan dengan SDG atau juga tujuan pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh PBB langsung. Jadi demi mencapai kemakmuran manusia dan juga planet bumi di sekarang dan juga masa depan. Solusi yang kami tawarkan yaitu membuat aplikasi yang bekerjasama dengan restoran, supermarket, atau sebuah individu untuk menyumbangkan donasi makanan atau makanan berlebih kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, untuk selanjutnya metodologi penelitian akan dijelaskan oleh Hasan Basri SKD. Silahkan. Untuk kan dilakukannya secondary research. Secondary research itu mengambil referensi pada jurnal yang ada pada Google Scholar. Kemudian melakukan pengamatan dan melakukan wawancara. Pada saat melakukan wawancara diambil demand search, yang dimana yang pertama yaitu kita sebagai pengelola yayasan. Kemudian Abang Murtada sebagai usaha makanan, kemudian masyarakat, kemudian Bang Madan sebagai masyarakat, kemudian Deden Perkasa sebagai masyarakat juga, dan Abang Fatan sebagai penjaga warung. Oke, untuk selanjutnya tumor secondary research akan dijelaskan oleh Dara Setia. Kepada Dara Setia, disilahkan. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu temuan secondary research yang kami temukan dari 3 jurnal yang kami cari. Itu jurnal yang pertama berjudul Pengembangan Aplikasi Berbagi Makanan Berbasis Android. Jurnal yang kedua berjudul No Food, No Wasting Food, yang inovasi aplikasi donasi dan supermarket online guna mengurangi kelaparan dan pembuangan bahan makanan berlebih di Indonesia. Dan jurnal yang ketiga, sumbangan makanan ringan terhadap kecukupan energi dan protein anak di TK Aba Ade Irma Keraton Yogyakarta. Dari 3 jurnal ini, kami dapat hasil analisanya itu seperti yang dikatakan teman kami tadi, bahwa Indonesia menyumbang sampah makanan tertinggi di negara di dunia. Jadi dari hasil itu, salah satu peneliti pertama membuat aplikasi yang dimana aplikasi itu berguna untuk orang-orang untuk mendonasikan makanan. Yang terdapat beberapa fitur dari aplikasi yang dibuat tersebut, yaitu membuat login, membuat akun, daftar, kemudian berbagi makanan, mencari tahu informasi donasi, kemudian laman profil, rating, dan ada juga di mana letak-letak orang-orang yang melakukan donasi ini atau orang-orang yang membutuhkan donasi. Baik, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya penjelasan identifikasi masalah akan dijelaskan oleh Syifa Ramadhani. Kepada Syifa Ramadhani, disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Jadi di wawancara yang sudah kami lakukan itu,
adanya 3 user, yaitu ada masyarakat, donatur, dan pemilik usaha UMKM. Jadi dari masing-masing mereka itu mereka memberikan masukan-masukan. Maka dari masukan-masukan tersebut dapatlah permasalahannya. Yang pertama itu salah satu faktor utama dari permasalahan anak-anak kelaparan adalah faktor ekonomi. Kemudian dari kalangan masyarakat sekitar masih tidak peduli dengan keadaan anak-anak kelaparan dan tidak aware akan dampaknya. Kemudian masih banyaknya toko atau perusahaan-perusahaan makanan yang melakukan pemborosan ketika makanan sudah mendekati tanggal kedaluarsa. Kemudian yang terakhir, belum adanya cara mengatasi dari pemerintah untuk kesenjangan ekonomi yang terjadi, di mana masih terjadi perbedaan ekonomi yang besar di masyarakat sekitar. Baik, akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya VPC akan dijelaskan oleh Ahmad Kotal. Kepada Ahmad Kotal, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan VPC. Yang pertama, kelompok user donatur. Pertama, customer job dari donatur yaitu mencari orang-orang yang menerima donasi makanan, kemudian mencari orang-orang yang dapat diajak bekerjasama untuk donasi makanan, kemudian menyalurkan donasi makanan. Kemudian masalah yang dimiliki dari para donatur yaitu tidak mengetahui atau khawatir mengenai apakah donasi makanan yang sudah dilakukan sampai kepada orang yang membutuhkan. Kemudian kurangnya informasi mengenai orang-orang yang berhak mendapatkan donasi makanan. Kemudian keterbatasan waktu, di mana perlu mencari waktu yang sesuai untuk agar berpartisipasi dalam pendonasian makanan. Kemudian harapan dari donatur tersebut yaitu adanya informasi lengkap tentang orang-orang atau komunitas yang berhak mendapatkan donasi makanan, memungkinkan untuk melacak bagaimana donasi makanan disalurkan dan apakah makanan yang mereka makan benar-benar sampai kepada orang lain, dan memiliki akses yang baik ke informasi tentang waktu dan lokasi yang terjadi di mana mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan donasi makanan. Kemudian relievernya itu pelacakan serta real time yang diberikan tentang makanan yang didonasikan, platform donasi secara online, dan profil mengenai siapa yang didonasikan. Kemudian ada game creator yaitu penjadwalan yang lebih efisien dengan membangun platform donasi online. Dengan cerita inspiratif sebagai seorang donatur dengan mempublikasikan cerita donatur makanan, dan terakhir konfirmasi dan feedback langsung dari notifikasi dengan menggunakan notifikasi real time yang beritahu di mana donatur ketika donasi mereka sudah disalurkan oleh dan diterima oleh penerima. Kemudian aplikasi produk and service yaitu aplikasi Shopdemil dan aplikasi Surplus. Next. Servisi untuk usaha masyarakat. Pertama, customer masyarakat job masyarakat yaitu cari orang-orang yang menerima donasi makanan, cari orang-orang yang dapat bekerja sama untuk donasi makanan, menyalurkan donasi makanan. Permasalahan yang timbul di masyarakat yaitu menyebabkan orang yang terkena dampak kelaparan, kemudian menentukan hambatan dan kendala kelaparan yang dihadapi oleh organisasi, dengan mencari manfaat dari solusi yang ditawarkan oleh organisasi. Harapannya yaitu menemukan kelompok yang tepat yang terkena dampak kelaparan, menemukan hambatan dan kendala kelaparan yang dihadapi oleh organisasi, dan menemukan manfaat dari solusi yang ditawarkan oleh organisasi. Penrelievernya yaitu mendapatkan kelompok orang-orang yang terkena dampak kelaparan, mendapatkan solusi dari hambatan dan kendala kelaparan yang dihadapi oleh masyarakat, organisasi atau yayasan, menemukan manfaat dari solusi yang ditawarkan oleh yayasan. Kemudian kreatornya yaitu mendapatkan target yang tepat untuk menerima donasi makanan dan dapat menyelesaikan kendala kelaparan yang dihadapi oleh organisasi, dapat menemukan manfaat dari solusi yang ditawarkan oleh organisasi. Aplikasi dan service-nya yaitu Yayasan Indahnya Berbagi dan restoran. Next. Selanjutnya VPC untuk user owner usaha makanan. Job dari owner usaha makanan yaitu mencari informasi tentang donasi makanan, mengajak masyarakat untuk melakukan donasi makanan, dan menyediakan wadah atau organisasi untuk orang-orang yang ingin mendonasikan makanan dan yang akan menerima makanan.
poinnya yaitu tidak semua donasi makanan selalu memiliki kualitas yang baik. Tidak adanya konsistensi bagi orang-orang yang ingin berdonasi makanan. Beberapa organisasi dan bisnis mungkin membuang makanan yang tidak terjual sebagai donasi makanan. Uh, G-nya yaitu donasi makanan dapat mengurangi pemborosan makanan dengan mencegah makanan yang masih layak dikonsumsi dibuang. Kemudian mencari organisasi atau usaha yang dapat melakukan donasi makanan secara konsisten dan mengambil atau menerima donasi makanan dari restoran atau usaha kelontong. Kemudian reverse-nya yaitu mensurvei kembali donasi makanan tersebut memiliki kualitas baik atau tidak. Kemudian mendorong pendonor untuk membuat rencana donasi makanan yang berskala seperti bulanan atau berkala lainnya, hingga bantuan dapat diberikan secara konsisten. Kemudian mengembangkan sistem penjualan dengan diskon untuk produk yang mendekati tanggal kadaluarsa atau memiliki masa simpan pendek, sehingga dapat dijual dengan harga yang lebih rendah daripada pembuangan. Dan generator yaitu mendapatkan makanan yang layak untuk didonasikan, menerima bantuan donasi makanan dari organisasi atau usaha, dan mendapat donasi dari restoran atau usaha kelontong. Passion service-nya yaitu Yayasan Indahnya Berbagi dan restoran. Dan saya kembalikan kepada Bapak. Oke, selanjutnya yaitu mengenai BMC. BMC merupakan hal-hal yang unggul atau yang kami buat dari yang ada di aplikasi kami. Pertama mungkin ada key partners. Key partners kami melakukan partner dengan pemilik restoran, pengayasan, masyarakat, donatur, dan juga dinas pemberdayaan masyarakat. Yaitu bisa memberikan donasi makanan, bisa mencari makanan yang dapat didonasikan, bisa menerima donasi makanan. Kemudian ada key resources, yaitu bekerjasama dengan restoran terkenal, content creator, brand, pegawai, Google Maps. Kemudian ada value proposition atau hal yang diunggulkan dari aplikasi kami, yaitu tidak diperlukan biaya, 24/7 akses kapan saja, variasi menu, akses mudah, pemberitahuan real time, dan juga trusted partner. Kemudian ada customer relationship, yaitu self-service, update reguler mudah digunakan, dan juga dukungan pelanggan. Bagaimana supaya orang-orang tahu mengenai aplikasi kami, yaitu iklan offline sosial dari mulut ke mulut, dan juga dari aplikasi langsung. Kemudian ada customer segment, yaitu masyarakat atau penyumbang, pemilik usaha makanan atau restoran, masyarakat kaya, dan juga komunitas sosial. Kemudian untuk biaya dari aplikasi tersebut yaitu marketing, pengembangan aplikasi, juga admin. Untuk revenue-nya, bagaimana cara kami mendapatkan uang dari aplikasi tersebut, yaitu advertisement, kemitraan, dan sponsorship, donatur, dan juga kampanye. Oke, sekian dari kami. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.